Ini adalah malam musim panas yang panas lagi di El Ports Portal, Florida. Sebuah oasis yang tenang dengan deretan pohon palem hanya 6 mil di utara Miami. Namun pada pukul 3.37 pagi, layanan darurat 911 Miami-Dade County menerima permohonan bantuan yang putus asa. Dokter anak berusia 36 tahun, Dr. Neha Gupta, mengatakan bahwa dia baru saja menemukan putrinya yang berusia 4 tahun, Arya, dalam posisi tengkurap di kolam renang belakang rumah Airbnb mereka. Baik, tolong ceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Jadi, kami sedang tidur. Lalu, saya mendengar suara berisik. Ia ada di kolam renang. Saya mencoba menyelamatkannya, tapi saya tidak bisa berenang. Dia tenggelam di kolam renang. Oke, apakah ada yang bisa mengeluarkannya? Tidak, hanya kami berdua di sini. Ini adalah Airbnb. Oke, apa ada tongkat seperti yang besar, seperti tongkat biliar? Seperti kalau kamu membersihkan kolam? Aku tidak tahu, biar aku cek dulu. Lihat di dinding atau di samping kolam. Kamu harus coba mengeluarkannya dari air. Aku tidak melihat apa-apa. Sangat gelap di sini. Apakah kamu tahu seberapa jauh petugas medis darurat atau ada seseorang yang bisa mengeluarkannya? Mereka sedang dalam perjalanan, Bu. Mereka sedang dalam perjalanan, tapi Anda harus mencoba membantunya. Cari cara apapun yang bisa Anda lakukan untuk mencoba mengeluarkannya. Saya akan masuk dan mencoba mengeluarkannya. Oke, ya, saya butuh Anda untuk mencoba masuk ke sana. Coba keluarkan dia. Saya tidak bisa. Turun. Oke, apakah kamu? Aku tidak tahu cara berenang. Saat Neha masih tersambung di telepon, kamera keamanan merekam polisi dan petugas medis tiba di lokasi kejadian. Aku akan membuka pintunya. Oke, buka pintunya. Petugas medis menarik Arya keluar dari kolam dan melakukan CPR. Lalu dia segera dibawa dengan ambulans ke rumah sakit Jackson Memorial terdekat. Sayangnya, sudah terlambat. 1 jam kemudian pada pukul 4.28 pagi, Arya dinyatakan meninggal dunia. Kemudian hari itu, dengan pengacaranya hadir, Neha bertemu dengan polisi dan menceritakan kembali jam-jam terakhir putrinya. Neha menjelaskan bahwa dia tinggal di Oklahoma City, di mana dia dan mantan suaminya, yang juga seorang dokter, berbagi hak asuh atas Arya. 2 hari yang lalu, pada tanggal 25 Juni, dia dan Arya terbang dari Oklahoma ke Miami untuk menikmati waktu berdua sebagai ibu dan anak. Perjalanannya akan panjang. Kemarin pagi, Neha bilang dia dan Arya menghabiskan hari di pantai untuk bersantai dan bermain jet ski. Sekitar pukul 7 hingga 8 malam, mereka kembali ke Airbnb. Neha bilang Arya tertidur di dalam mobil, jadi dia menggendongnya masuk ke dalam. Sekitar pukul 9 malam, Neha membangunkan Arya agar mereka bisa makan malam. Pada pukul 12.30 dini hari, mereka sudah tertidur bersama di kamar utama. Hal berikutnya yang diingat Neha, dia terbangun pada pukul 3.20 pagi dan menyadari Arya tidak ada di tempat tidur bersamanya. Dan pintu kaca geser dari kamar utama ke halaman belakang terbuka. Neha pergi keluar dan betapa terkejutnya dia melihat Arya di kolam renang. Tidak bisa berenang, Neha mengatakan selama hampir 10 menit dia berulang kali mencoba meraih anaknya dan menariknya keluar dari air, tapi dia tidak bisa menjangkaunya. Dalam kepanikan, dia menelpon 911. Kamera keamanan di Airbnb tidak merekam saat Arya tenggelam, tetapi ketika detektif meninjau rekaman tersebut, itu mendukung kronologi kejadian versi Neha. Kematian Arya tampaknya merupakan kecelakaan tragis. Liburan yang dimulai dengan kegembiraan dan berakhir menjadi mimpi buruk terburuk seorang ibu. Namun 2 hari kemudian, dokter forensik melakukan autopsi pada Arya dan tubuhnya menceritakan kisah yang berbeda, jauh lebih kelam daripada yang diceritakan ibunya kepada polisi. Tidak ada air di paru-paru atau perut Arya. Namun dokter forensik menemukan luka dan memar di dalam mulut dan pipinya. Berdasarkan temuan ini, dia menyimpulkan bahwa Arya tidak meninggal karena tenggelam. Dia menegaskan bahwa Arya meninggal karena asfiksia akibat dibekap, yang berarti kematiannya bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan.
Keesokan harinya, Dr. Neha Gupta didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan polisi mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Ketika detektif mengetahui bahwa dia sudah terbang kembali ke Oklahoma, mereka meminta bantuan dari kepolisian Oklahoma City dan US Marshals. Sementara mereka ditugaskan untuk menemukan dan menangkap Neha, para detektif di Florida mencari motif yang bisa menjelaskan apa yang mungkin mendorongnya untuk membunuh putrinya sendiri. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa sejak perceraian mereka pada tahun 2024, Neha dan mantan suaminya terlibat dalam perebutan hak asuh yang terus berlangsung, penuh dengan permusuhan dan tuduhan. Pada bulan April 2025, mantan suami Neha mengajukan permohonan dan meminta agar Neha menjalani evaluasi psikologis. Dalam permohonannya, dia menuduh Neha, kutip, mengambil sikap yang tidak masuk akal terkait masalah anak, mengalami perubahan suasana hati yang tidak biasa, dan perilaku yang tidak stabil sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan anak di bawah umur tersebut. Pada bulan yang sama, para detektif mengetahui bahwa seorang koordinator pengasuhan yang ditugaskan untuk kasus hak asuh melaporkan kekhawatirannya sendiri tentang kemampuan Neha dalam mengasuh anak bersama. Menurut dokumen pengadilan, koordinator pengasuhan tersebut menyatakan bahwa Neha sering berselisih dengan mantan suaminya mengenai jadwal dan kegiatan ekstrakurikuler Arya. Koordinator pengasuhan juga menyatakan bahwa direktur tempat penitipan anak Arya telah menghubunginya untuk menyampaikan kekhawatiran atas perilaku Neha dengan mengatakan bahwa dia, kutip, menciptakan kekacauan di sekolah. Detektif juga menemukan bahwa bulan lalu Neha diberhentikan dari posisinya di kampus kesehatan Universitas Oklahoma karena alasan yang tidak diungkapkan. Polisi mulai menduga bahwa Neha mungkin telah membunuh putrinya sendiri karena dendam terhadap mantan suaminya. Keesokan harinya, polisi Oklahoma City dan US Marshals mengepung rumah Neha. Polisi untuk pada! Buka pintunya! Lakukan sekarang! Aku masih percaya akan hal itu. Buka pintunya! Ketika Neha tidak menjawab, pihak berwenang memaksa masuk ke dalam rumah. Apa kabar, Rich? Neha Gupta, datang ke pintu depan. Lakukan sekarang. Untuk AS. Masuk kau! Kami punya surat perintah penangkapan untukmu. Datang ke pintu depan. Lakukan sekarang. Setelah menggeledah seluruh rumahnya. Hei, kami akan membersihkan garas ini. Jadi mundur sedikit, kawan. Mari kita mulai dari sini. Mereka menemukan Neha bersembunyi di dalam ruang utilitas. Berbalik. Kontak! Di tanah! Kemari. Dia ditangkap dan diekstradisi kembali ke Florida untuk menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Baiklah. Berdiri. Apakah kamu periksa sisanya dan langsung keluar? Dia belum. Belum diperiksa, bagus. Atau kita harus membawanya keluar? Apakah kamu ingin membantunya? Neha Gupta mengajukan pembelaan tidak bersalah dan hakim memerintahkan dia untuk ditahan di penjara tanpa jaminan. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian media nasional. Apakah kamu sudah mendengar tentang ini? Seorang dokter anak dari Oklahoma dituduh membunuh putrinya yang berusia 4 tahun dengan merekayasa kematian putrinya akibat tenggelam. Penyelidik mengatakan bahwa Dr. Neha Gupta dan putrinya sedang berkunjung ke Miami, Florida bulan lalu ketika dugaan tenggelam ini terjadi. Gupta mengatakan kepada polisi bahwa putrinya keluar dari kondominium mereka pada malam hari lalu berakhir di kolam renang. Dan dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mencoba menyelamatkan putrinya ketika menemukannya tetapi tidak berhasil. Tanda bahaya. Nomor 1 bagi saya dalam semua ini adalah ibu ini mengaku bahwa dia menunggu 10 menit untuk menelpon petugas darurat karena dia tidak bisa berenang dan dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan putrinya. Mungkin itu bisa terjadi pada seseorang yang memiliki keterlambatan kognitif. Tapi ini adalah seorang wanita yang pernah kuliah di sekolah kedokteran. Dia adalah seorang dokter.
Dan kamu bilang padaku bahwa dalam waktu 10 menit, kamu tidak tahu harus menelpon 911 begitu melihat anakmu di dalam air. Itu adalah tanda bahaya pertama bagiku. Ada orang-orang yang akan berkata, aku tidak peduli jika kamu tidak bisa berenang. Jika putrimu ada di kolam, kamu harus terjun. Maksudku, apapun yang terjadi, itu tanda bahaya besar. Dan menurutku, kamu benar-benar tepat sekali. Dia tahu bahaya jika anak kecil berada di air selama itu. Sebuah wawancara yang diberikan Neha pada tahun 2022 juga muncul kembali di YouTube. Dalam wawancara tersebut, Neha diminta untuk mengungkapkan fakta menarik tentang dirinya. Sekarang tampaknya jawabannya bisa kembali menghantuinya. Saya suka olahraga petualangan, jadi saya rasa tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Saya suka menyelam scuba, snorkeling, dan terjun payung. Saya juga sudah pernah melakukannya, dan itu sangat menyenangkan. Dari awal kasus ini dimulai dengan panggilan yang dia lakukan ke 911. Saya mencoba menyelamatkannya, tapi saya tidak tahu cara berenang. Dalam wawancaranya dengan polisi, Neha bersikeras bahwa dia tidak bisa berenang. Bagi beberapa penonton, wawancara ini menjadi satu lagi alasan untuk meragukan pengakuan Neha tentang ketidakbersalahannya. Karena bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak bisa berenang bisa melakukan scuba diving dan snorkeling? Bulan berikutnya, saat para penyelidik tetap bungkam tentang apakah mereka memiliki bukti lain yang mengarah pada kemungkinan kesalahan Neha, jaksa mengumumkan bahwa dakwaan terhadap Neha Gupta telah diturunkan dari pembunuhan tingkat 1 menjadi pembunuhan tingkat 2 dan penyerangan yang diperberat. Hingga Juni 2026, Neha Gupta masih tetap berada di sana. Masih berada di penjara menunggu hari persidangannya. Pengacara Neha terus menegaskan bahwa dia tidak bersalah dengan mengatakan, kutip, "Sejak awal posisi kami adalah bahwa Dr. Gupta tidak dengan sengaja mencelakai anaknya, bahwa anaknya secara tragis keluar dari pintu yang terkunci dan jatuh ke kolam secara tidak sengaja." Kecelakaan atau disengaja, satu hal yang jelas, kematian Arya adalah sebuah tragedi yang sangat memilukan. Apakah ibunya sendiri berperan atau tidak akan menjadi keputusan juri.